Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menang atas tantangan dengan iman pada tangan Tuhan yang perkasa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mika 5 ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba, kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan Mika 5 ayat 7 dan ayat 10. Dalam gambaran visi kenabian Mika yang penuh gejolak, kita menemukan pesan pengharapan dan kemenangan. Mika 5 ayat 7 sampai ayat 10 berbicara tentang sisa-sisa Israel, suatu kelompok yang diberkati dengan kekuatan dari Tuhan. Pesan kenabian ini ditulis pada masa yang penuh dengan ketidakpastian dan pergolakan politik. Ayat-ayat ini mengingatkan umat Tuhan bahwa bahkan dalam menghadapi tantangan, kemenangan dapat dicapai dengan iman yang tak tergoyahkan pada tangan Tuhan yang perkasa. Konteks ini menjadi landasan bagi eksplorasi iman yang kuat di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan ini sangat relevan dengan konteks masa kini, di mana terdapat banyak tantangan, mulai dari pergumulan pribadi dan keluarga, kesenjangan sosial di tengah masyarakat, dan kerusuhan bangsa-bangsa secara global. Nubuatan Nabi Mika meyakinkan kita bahwa umat Allah bukanlah tidak berdaya menghadapi semua gelombang kesulitan ini. Gambaran tentang kelompok yang tersisa, yang bagaikan embun di antara bangsa-bangsa, menandakan kehadiran yang tidak terasa, namun sangat berpengaruh. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk menjadi perwujudan dari kelompok kecil yang tersisa ini, membawa sentuhan kasih karunia Tuhan, yang menyegarkan dan bersifat transformatif, ke dalam lanskap kering dan menantang, yang harus kita lalui setiap hari. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iman kita kepada Tuhan Yesus harus menjadi sauh atau jangkar yang menguatkan kita dalam menghadapi badai kehidupan. Pesan Nabi Mika mendorong kita untuk menyelami janji-janji Tuhan, mengetahui bahwa kemenangan atas tantangan bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi sebuah kepastian, ketika kepercayaan kita ada di tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Saat kita menghadapi pergumulan pribadi, atau menyaksikan ketidakadilan sosial, iman kita mendorong kita untuk tetap teguh tak tergoyahkan, memegang janji Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan membimbing dan melindungi kita, melalui setiap cobaan, yang menghadang dalam perjalanan hidup kita. Penggambaran Nabi Mika tentang umat yang tersisa, yang berhasil mengatasi tantangan masa lalu, merupakan bukti kuat akan ketangguhan iman dari orang percaya. Kita harus mengambil keputusan secara sadar untuk melihat tantangan bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi, namun sebagai peluang bagi Tuhan untuk mewujudkan kekuatannya dalam hidup kita. Dengan semangat umat yang tersisa, kita bergerak maju dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa kemenangan kita tidak bergantung pada kekuatan kita, melainkan pada keperkasaan tangan Tuhan yang tak tergoyahkan, yang selalu bekerja demi kepentingan kita. Sebagai pembawa kebenaran Tuhan, iman kita harus melampaui kemenangan pribadi.
Visi Nabi Mika menantang kita untuk menjadi kekuatan transformatif dalam komunitas kita, seperti embun yang menyegarkan tanah gersang di pagi hari, setelah melewati malam yang kelam. Kita harus melibatkan diri dalam bentuk partisipasi aktif, dalam upaya penyembuhan dan pemulihan, atas kehancuran, baik fisik maupun spiritual, yang terjadi di sekitar kita. Baik di keluarga, tempat kerja, atau lingkungan sekitar kita, tindakan kita yang didasari oleh iman, menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia, menunjukkan dampak nyata dari tangan Tuhan yang kuat, dalam pekerjaan kita. Terakhir, biarlah tanggapan kita ditandai dengan doa, yang menunjukkan ketergantungan penuh kita pada tangan Tuhan yang kuat. Saat kita menghadapi tantangan hidup, semoga doa-doa kita dipenuhi dengan ucapan syukur atas kemenangan yang akan dan telah kita raih, dan antisipasi atas kemenangan yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersujud di bawah tangan Tuhan yang perkasa, mengakui kedaulatan-Mu atas setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Terima kasih atas jaminan bahwa kemenangan adalah milik kami melalui iman kepada Yesus. Oleh karena itu, kuatkan iman kami, untuk hani bersandar pada tangan kedaulatan-Mu, pandu langkah kami selaras dengan kehendak-Mu, dan berdayakan kami untuk menjadi instrumen kemenangan-Mu, di dunia yang sangat membutuhkan sentuhan transformatif-Mu, demi memuliakan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.